Bravo bound back. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Wolf Warrior. Film ini menceritakan tentang penangkapan buah mafia pengedar narkoba paling besar di wilayah daratan Cina Selatan yang dilakukan oleh tim gabungan operasi khusus tentara dengan polisi Cina. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Sebuah gudang tua yang terletak di daratan Cina Selatan dijadikan markas untuk memproduksi narkoba oleh kelompok mafia yang dipimpin orang bernama Wu Ji. Informasi ini pun akhirnya bocor hingga didengar oleh pemerintah Cina. Hal itu membuat pemerintah Cina mengirim tim khusus buat bekerja sama dengan polisi bagian narkoba untuk menggerebek sarang mereka. Kedatangan tim gabungan yang secara tiba-tiba ini membuat Wu Ji panik. Ia pun lantas segera meledakkan barang-barang buktinya, kemudian menyandera salah satu pekerjanya sendiri supaya dia tidak ditangkap. Tak ingin sandaranya tewas, komandan pasukan menyuruh anak buahnya mundur. Namun salah satu sniper handal mereka yang bernama Ling Feng mengabaikan perintahnya. Ia tak terima melihat Wu Ji terus menembaki rekan-rekannya. Ling Feng pun lalu pergi ke tempat yang lebih mudah buat menembak Wu Ji. Di sana Ling Feng mencoba membuat celah dengan menembak tempat yang sama, hingga tembakan yang ketiga berhasil menjatuhkan Wu Ji. Setelah misi itu selesai, Ling Feng malah dihukum. Ia dianggap tidak menuruti perintah atasannya, hingga membuat nyawa sandranya dalam bahaya. Ling Feng mencoba membela diri. Menurutnya apa yang ia lakukan sudah benar. Ia melakukan itu untuk melindungi rekan-rekannya. Namun alasan itu tak berguna. Ling Feng tetap dihukum. Ia ditahan di dalam penjara. Scene berpindah ke wilayah Asia Tenggara, di mana pada saat itu salah satu mafia perdagangan manusia dan narkoba bernama Ming Deng ditangkap oleh kepolisian setempat. Sesaat mau dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba para tentara bayaran yang telah disewa Ming Deng menembaki seluruh polisi itu. Singkat cerita, Ming Deng dan seluruh pasukannya menggelar pemakaman Wu Ji, yang ternyata Wu Ji ini adalah adik kandung Ming Deng. Di sana Ming Deng memberikan tugas kepada tentara bayaran yang dipimpin oleh orang bernama Tom Chet untuk membunuh Ling Feng, orang yang telah menghabisi adiknya. Melihat buronan kali ini orang Cina, Tom Chet seolah meremehkannya. Ming Deng pun memperingatkan Tom Chet untuk tetap waspada, karena yang akan mereka hadapi kali ini adalah pasukan elit Cina. Berpindah ke Ling Feng, ia didatangi oleh perempuan bernama Long Qiayun di dalam selnya. Long Qiayun yang merupakan komandan satuan elit Wolf Warrior mengajak Ling Feng untuk bergabung dengan satuannya. Wolf Warrior merupakan satuan khusus yang dilengkapi dengan senjata terbaik dan juga mempunyai taktik perang seperti pasukan elit di negara maju lainnya. Esok harinya, Ling Feng dibawa ke markas pasukan Wolf Warrior. Sesaat setelah sampai, ia dikejutkan dengan kehadiran para pasukan yang sedang membawa tank yang mendekat ke arahnya. Dan ternyata, mereka adalah pasukan Wolf Warrior yang dipimpin oleh orang bernama Xiao Bing, yang menjabat sebagai wakil komandan Wolf Warrior. Xiao Bing yang tahu rekam jejak Ling Feng yang sebenarnya memperingatkan Ling Feng agar selalu bekerja sama dengan tim dan mematuhi perintah atasannya. Lalu Xiao Bing menyerahkan Ling Feng ke Yu Fei untuk masuk ke dalam kelompoknya. Singkat waktu,
pasukan Wolf Warrior mengadakan latihan bersama dengan pasukan PLA atau satuan tempat Lang Feng dulu bertugas. Sesaat setelah sampai di tempat latihan, Long Hyayun menyuruh untuk menurunkan pasukan Wolf Warrior dari pesawat, kemudian menyerang pasukan PLA. Di sana Ling Feng mencurigai ada kejanggalan. Ia pun lantas berpikir bahwa pasukan PLA mau menjebak mereka. Kemudian dia mengajak beberapa pasukan Wolf Warrior ikut dengannya. Namun hal itu malah membuat pemimpin pasukan Wolf Warrior marah kepadanya. Karena lagi-lagi Ling Feng tidak mau mematuhi perintah atasannya. Dan ternyata keputusan Ling Feng kali ini tepat. Pasukan Wolf Warrior yang menyerang pasukan PLA justru tertangkap. Sedangkan Ling Feng dan beberapa lainnya pergi mencari markas PLA yang sebenarnya. Saat berhasil menemukan markas PLA, Ling Feng dan lainnya segera menyerangnya. Hingga Ling Feng pun berhasil menembak komandan brigade. Hal itu membuat Wolf Warrior lagi-lagi memenangkan latihan tersebut. Kemudian, di saat pasukan Wolf Warrior sedang istirahat, tiba-tiba mereka diserang oleh sekerumpulan serigala. Namun dengan tenang, Ling Feng dan lainnya berhasil mengusir mereka. Sementara itu, para tentara bayaran berhasil melacak keberadaan Ling Feng. Esok harinya, di saat Ling Feng dan lainnya tengah menjalankan simulasi perang, mereka dikejutkan dengan serangan yang menggunakan senjata sungguhan. Hal itu membuat Ling Feng segera meminta bantuan ke markas pusat. Dan ternyata, serangan itu adalah ulah dari tentara bayaran. Atas serangan itu, membuat beberapa pasukan Wolf Warrior terluka. Bahkan satu orang meninggal dunia. Komandan brigade yang mengetahui itu segera menyuruh pasukan PLA yang ada di lokasi membantu Ling Feng dan lainnya. Sedangkan teman Tom Chat yang melihat pasukan PLA mendekat menyuruh Tom Chat agar segera mundur. Tentara bayaran yang mencoba kabur dikejar-kejar oleh 2 helikopter pasukan PLA. Namun mereka berhasil lolos setelah meluncurkan roket yang berisi bubuk granit, sehingga helikopter yang mengejar mengalami kerusakan pada komponen-komponen penting. Mengetahui hal itu, komandan brigade menyuruh pasukannya membuat hujan buatan untuk menetralisir bubuk granit tersebut, supaya pesawat-pesawat bantuan bisa melintasi tempat itu lagi. Dengan bergabungnya komandan PLA dan Wolf Warrior dan juga didukung dengan kecanggihan markas komando, mereka menyerukan mengejar tentara bayaran untuk mengembalikan kehormatan atas meninggalnya satu orang tentara Cina. Dan sesaat setelah mengevakuasi temannya yang meninggal, pasukan PLA dan pasukan Wolf Warrior berjuang bersama mengejar tentara bayaran. Ketika mau menyeberangi sungai, pasukan PLA tidak sengaja menginjak ranjau, hingga mereka pun terluka. Sementara pasukan lain yang terus mengejar tentara bayaran pun terkena ledakan ranjau darat, hingga menyebabkan komandan pasukan PLA terluka parah. Pasukan lain yang mencoba menolongnya pun terus ditembak oleh sniper musuh. Ling Feng yang tidak tahan melihat itu menembaki sebuah pohon, bermaksud mau membuat penghalang supaya bisa menolong komandan PLA.
Setelah itu, Ling Feng bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Sementara sniper musuh pun terus mengejarnya. Sedangkan pasukan PLA dan pasukan Wolf Warrior yang lain terus bergerak menyerang musuh. Hingga pada akhirnya, Ling Feng berhasil menjatuhkan sniper musuh. Bersamaan dengan itu, pasukan PLA dan Wolf Warrior lainnya pun berhasil menjatuhkan para tentara bayaran. Di tempat lain, Tom Chat sedang menyiapkan ranjau untuk menghentikan pergerakan dari Ling Feng. Namun cara itu tidak efektif. Ling Feng berhasil menghindari ranjau demi ranjau. Sementara di area yang sama, Ming Den dan pasukan Cinanya bergerak pergi ke perbatasan. Kembali ke Ling Feng. Kali ini dia menginjak ranjau darat MD-82B, ranjau dengan jangkauan ledak 30 meter persegi dan kemampuan merusak 98%. Ranjau ini tidak akan mudah untuk dihindari. Sementara itu, Long Hyayun yang telah menaruh perasaan pada Ling Feng sangat deg-degan melihat Ling Feng mencoba menjinakkan ranjau itu. Ling Feng sedikit demi sedikit menanam ranjau itu lebih dalam. Ia bermaksud mau mengurangi jangkauan ledak ranjau itu. Dan ketika dirasa sudah aman, Ling Feng mencoba melompat. Melihat ledakan yang begitu hebat, Long Hyayun sangat khawatir, sampai-sampai matanya berkaca-kaca. Dan ternyata, Ling Feng berhasil menghindari ranjau itu. Di tempat lain, pasukan Ming Deng menyamar sebagai tentara medis, berpura-pura menyelamatkan pasukan yang terluka. Kembali lagi ke Ling Feng. Kali ini ia berhasil mengejar Tom Chat. Lalu pertarungan sengit antar keduanya pun tak bisa terelakkan. Hingga pada akhirnya, Ling Feng berhasil menghabisi Tom Chat. Beberapa saat berselang, Ming Deng dan pasukannya yang menyamar sebagai tentara medis datang. Mereka berpura-pura mengobati Ling Feng. Untungnya Ling Feng segera mengetahui penyamaran mereka berkat tato yang ada di tangan salah satu tim medis. Ia menyadari bahwa Ming Deng dan anak buahnya sedang menyamar. Lantas ia pun segera membalikkan suntikan tim medis yang mau menyuntiknya dengan racun. Mengetahui penyamarannya telah dibongkar, Ming Deng segera menembaki Ling Feng. Namun Ling Feng dengan cepat menembak balik mereka hingga tewas. Ketika Ming Deng mau melintasi perbatasan, Ling Feng dengan cepat mengejarnya. Terlihat di sana begitu banyak tentara yang mau menyelamatkan Ming Deng. Beberapa saat kemudian, muncullah helikopter-helikopter tentara Cina, membuat pasukan Ming Deng yang begitu banyak kabur terbirit-birit. Setelah itu, Komandan PLA dan Komandan Wolf Warrior turun dari helikopter untuk mengucapkan selamat pada Ling Feng atas keberhasilannya menyelesaikan misi. Di akhir film, Ling Feng mengajak jalan-jalan kekasihnya, yaitu Long Hyayun, dan film pun tamat. Itulah alur cerita film Wolf Warrior. Semoga Anda yang telah menonton video ini bisa terhibur. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.